Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Rifka Anissa dari program studi Administrasi Perkantoran kelas A Universitas Negeri Yogyakarta ingin membahas mengenai resepsionis. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengertian resepsionis, lalu ada tugas dan tanggung jawab resepsionis, lalu ada syarat-syarat untuk menjadi resepsionis, lalu yang keempat itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang resepsionis. Lalu yang kelima ada langkah-langkahnya jika ingin menerima tamu. Lalu yang terakhir ada kesalahan yang harus dihindari oleh seorang resepsionis ketika menerima tamu. Apa sih itu pengertian dari resepsionis? Nah, resepsionis ini adalah seorang pegawai yang mempunyai tugas untuk menyapa, melayani, serta memberikan informasi kepada pengunjung, pelanggan, atau pihak yang memiliki kepentingan dengan tujuan yang diinginkan. Lalu yang kedua mengenai tugas dan tanggung jawab dari resepsionis itu sendiri. Yang pertama itu menerima panggilan telepon yang masuk serta mengarahkan panggilan tersebut ke orang yang dituju. Jadi maksudnya tuh kalau misalnya ada telepon masuk nih, nah terus nanti dari pihak sananya tuh meminta dihubungkan kepada pimpinan. Nah nanti kita bisa langsung menghubungkannya kepada pimpinan. Lalu yang kedua yaitu berperan dalam membantu pengunjung yang datang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Jadi misalnya tuh pengunjungnya nih datang nih misalnya ingin bertemu dengan pimpinan, nah kita bisa bilang ke pimpinan tersebut. Lalu yang ketiga, atas permintaan dari pihak yang terkait menghubungi nomor telepon yang dituju. Jadi misalnya pimpinan dan meminta kita untuk menghubungi seseorang seperti itu. Lalu yang keempat, mengirim pesan ke pihak internal atau eksternal ketika orang yang terhubung tidak dapat menerima panggilan telepon dan mencatat pesan tersebut yang akan disampaikan. Jadi misalnya pimpinan itu telepon dengan pihak internal tapi tidak bisa menjawab. Nah nanti kita bisa membantu pimpinan itu untuk menghubungi orang tersebut dan mencatat pesannya tersebut. Lalu selanjutnya yaitu membuat laporan kegiatan atau aktivitas secara periodik. Jadi yang dimaksudin itu mencatat kegiatan misalnya dalam sehari itu. Lalu yang selanjutnya mencatat semua panggilan yang masuk dan keluar ke dalam blog. Jadi kalau misalnya ada yang telepon nih, telepon masuk terus atau telepon yang keluar itu kita juga harus mencatatnya. Lalu selanjutnya menerima sambutan tamu yang ramah dan profesional. Nah tentu ya kita kan tugasnya itu. Lalu yang selanjutnya itu melakukan aktivitas dan fungsi penerimaan lainnya. Jadi misalnya kita disuruh pimpinan buat membantu beliau dengan tugas yang lain seperti itu. Yang terakhir yaitu terlibat dalam tugas administrasi lainnya seperti itu. Lalu yang ketiga itu mengenai syarat-syarat jika ingin menjadi resepsionis. Nah di sini ada 4 syarat ya. Yang pertama itu syarat kepribadian, lalu ada syarat dalam bidang pengetahuan, lalu ada syarat keahlian, lalu ada syarat keterampilan. Yang pertama itu kan tadi syarat kepribadian. Jadi tentu ya kepribadiannya harus baik, sopan, santun. Yang penting bisa menjaga mood sih, itu yang penting. Lalu yang kedua itu kan tadi pengetahuan, mengenai syarat pengetahuan. Nah di syarat pengetahuan ini tuh ada 2, yaitu yang pertama pengetahuan umum. Yang dimaksud pengetahuan umum itu yaitu maksudnya seperti menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan juga benar, lalu menguasai bahasa asing seperti itu. Kedua itu mengenai pengetahuan khusus. Jadi maksudnya itu seorang resepsionis harus bisa melihat dan mengerti hal-hal yang berkaitan dengan di mana ia bekerja. Jadi jika resepsionis itu bekerja di dalam bidang transportasi, maksudnya perusahaan yang bergerak di dalam bidang transportasi, maka ia juga harus mengetahui dan mengilmu tentang transportasi tersebut. Lalu syarat yang ketiga yaitu syarat keahlian. Nah, yang di sini maksudnya itu seorang resepsionis harus bisa menguasai bahasa asing, lalu bisa caranya bertelepon, menerima telepon, lalu bisa menyusun sebuah laporan, lalu berkorespondensi seperti itu. Yang keempat yaitu syarat keterampilan. Nah ini dibagi menjadi 4, yaitu syarat keterampilan teknis atau komputer. Yang kedua itu syarat keterampilan pribadi. Yang ketiga itu keterampilan berkomunikasi.
dan yang terakhir itu keterampilan customer service. Lalu yang keempat yaitu mengenai hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang resepsionis. Yang pertama itu berdiri ketika menyambut tamu. Lalu yang kedua itu jangan membuat tamu menunggu terlalu lama. Lalu yang ketiga menyambut tamu dengan ramah dan profesional. Lalu yang keempat jangan makan atau minum ketika sedang bekerja. Lalu jangan berbicara dengan teman ketika ada tamu. Lalu ada perhatikan minat tamu perusahaan. Jadi misalnya tamunya itu suka membaca, jadi kita bisa mempersilahkan tamu untuk membaca koran atau majalah yang sudah disediakan. Lalu yang kelima itu mengenai langkah-langkah menerima tamu. Jadi yang pertama itu ucapkan salam kepada tamu. Misalnya, selamat pagi, ada yang bisa saya bantu, seperti itu. Lalu yang kedua itu mengisi daftar tamu. Jadi resepsionisnya itu mempersilahkan tamu untuk mengisi daftar tamu yang sudah disediakan. Lalu yang ketiga mengantar tamu. Jadi kita harus mengantar tamu ke sekretaris pimpinan terlebih dahulu. Tamu dipersilahkan menunggu. Nah ini menunggunya itu jangan kelamaan ya. Terus selanjutnya kita memberitahu kepada pimpinan. Nah misalnya ada tamu nih, jadi kita memberitahukan kepada pimpinan terlebih dahulu sebelum mempersilahkan untuk masuk. Lalu yang selanjutnya yaitu mengantar tamu kepada pimpinan, lalu mengantar tamu pulang. Jadi misalnya tamunya udah selesai itu kita juga mengantarnya pulang. Nah tapi misal kalau misalnya ada pimpinannya tidak bisa menunggu, nah ini kita bisa mengalihkan kepada pihak yang lain seperti itu. Lalu yang keenam itu mengenai kesalahan yang harus dihindari dalam menerima tamu. Yang pertama, tidak mengucapkan salam. Lalu yang kedua, tidak mengantar tamu. Lalu yang ketiga, tidak mengisi buku tamu. Yang keempat, tidak memperkenalkan kepada pimpinan. Jadi misalnya tuh kita harus bilang terlebih dahulu nih kepada pimpinan. Misalnya namanya siapa, ada keperluan apa, seperti itu. Yang terakhir yaitu ruang tamu yang tidak nyaman. Jadi sebagai seorang resepsionis, kita juga harus bisa membuat ruang tamu itu nyaman seperti itu. Baik, itu tadi yang dapat bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.